Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Nur Alfian dari kelas B9. Kali ini saya akan sedikit bercerita mengambil tema ikhlas, yakni ikhlasnya Syekh Son Haji dalam mengarang kitab Matan Al-Jurumiyah. Salah satu kitab Nahwu yang sangat populer dalam dunia pesantren. Tentu bagi yang pernah nyantri tidak asing lah mengenai kitab Matan Al-Jurumiyah. Kitab yang penjelasannya tidak terlalu luas, tidak lebar, kan tetapi manfaat dan berkah di dalamnya sangat-sangat banyak. Sudah bisa dipastikan ketika seorang santri itu mengaji kitab kuning, sebelum benar-benar menguasai atau sebelum benar-benar diajari cara membaca kitab kuning, pasti diajarkan belajar kitab Matan Al-Jurumiyah. Luasnya manfaat dan banyaknya keberkahan kitab Jurumiyah tidak lepas dari peran penulis yang begitu ikhlas ketika menulis kitab Matan Al-Jurumiyah. Ia berupaya menghilangkan manusia dalam benak pikirannya dan murni menjadikan Allah sebagai tujuannya. Beliau mengarang tanpa memandang apakah nanti ada manfaatnya atau tidak. Beliau tidak memikirkan hal tersebut. Ia tidak butuh pujian maupun tepuk tangan dari orang lain. Tidak butuh pengakuan dari orang lain. Yang penting beliau ikhlas mengarang kitab ini, mengarang kitab Matan Al-Jurumiyah hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Penulisnya adalah Syekh Son Haji, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Ajurumi As-Son Haji. Beliau dilahirkan di kota Fes, terletak di Maroko tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Namanya dikenang sepanjang masa disebabkan karyanya yang sangat-sangat sederhana namun ada keikhlasan di dalam, sehingga karyanya terus berlanjut dan dipelajari oleh umat Islam sampai saat ini. Imam Kafrawi dalam kitabnya yang mensyarahi kitab Al-Jurumiyah menyebutkan perihal keikhlasan Syekh Son Haji ketika menulis kitab. Menurut beliau, menurut uh, Imam Kafrawi dalam kitabnya, Syekh Son Haji itu ketika hendak menulis kitabnya, dalam proses menulis kitab Matan Al-Jurumiyah, beliau menghadap kiblat. Beliau menghadap kiblat dan memohon ampun, memohon kepada Allah untuk agar diberikan manfaat dan keberkahan di dalam karyanya tersebut. Namun tidak disangka-sangka kitab yang belum selesai ini terbang tertiup angin. Kemudian Syekh Son Haji berdoa, berucap, Allahumma in kana khalisan liwajhika faraddu alayya. Ya Allah, jikalau buku ini ikhlas, Engkau menilai kitab yang saya karang ini ikhlas murni karena mengharap ridhomu, maka kembalikanlah kitab itu kepadaku. Dan ajaib, kitab tersebut kembali lagi ke dalam dekapannya. Lalu ketika beliau berhasil merampungkannya, beliau justru membuang kitab tersebut ke tengah-tengah lautan. Kemudian Syekh Son Haji berdoa, Ya Allah, in kana khalisan liwajhillahi ta'ala fala yadhur. Yang artinya, Ya Allah, apabila kitab ini murni ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kitab ini tidak akan basah. Nah, ini dijelaskan Imam Kafrawi dalam kitabnya. Jadi, dan atas izin Allah, ternyata eh, kitab Al-Jurumiyah tersebut tidak basah sedikit pun. Bahkan banyaknya air di samudra tidak membekas sama sekali dalam kitab tersebut. Kitab Matan Al-Jurumiyah tersebut tetap utuh sebagaimana sebelum dilempar Pak, di lautan. Masya Allah.
Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ikhlas menjadi penentu suatu usaha akan terus berlanjut atau tidak, terus berkembang atau tidak. Dari kitab ini, dari kisah Sahson Haji ini dalam mengarang kitab Al-Jurumiyah, eh, saya sebagai guru, terutama guru agama, sangat terinspirasi. Saya dalam mengajar selalu saya usahakan untuk ikhlas, belajar untuk ikhlas, mencerdaskan, berbagi pengetahuan kepada siswa saya, berbagi pengalaman kepada siswa saya, dan semoga apa yang saya niatkan tersebut ikhlas mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam berkegiatan pun saya berusaha untuk tidak berharap apa-apa. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini, semoga kisah dari Syekh Son Haji ini benar-benar bisa menginspirasi saya khususnya dan juga khalayak umum pada umumnya. Kita kita tahu kitab Al-Jurumiyah, kitab yang sangat kecil, sangat ringkas dalam ilmu nahwu, kitab yang pasti dipelajari di pesantren. Sebelum belajar kitab tingkat lanjut, pasti belajar kitab Matan Al-Jurumiyah. Terus berkembang, terus berkelanjutan dipelajari hingga saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.